Sesungguhnya daerah yang baru engkau lihat itu kelak akan menjadi daerah kekuasaanmu. Nah, teman-teman, kalian penasaran tidak apa maksud bisikan makhluk gaib tersebut kepada I Gusti Gede Pasekan? Dan apa hubungannya dengan kabupaten tercinta kita, yaitu Kabupaten Buleleng? Nanti akan saya ceritakan secara lengkap ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kada Aditya Winasya. Saya siswa kelas 5 dari SD Negeri 2 Umajeruk. Jadi, sekarang saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Asal Usul Buleleng. Sudah siap mendengarkannya? Sudah siap? Oke, mari kita mulai. Dahulu kala, di daerah Kungkung hiduplah seorang raja yang bergelar Sri Sageni. Ia mempunyai banyak istri. Istri terakhirnya bernama Nilupase yang berasal dari desa Panji dan keturunan Kiai Pase Goblek. Awalnya Nilupase hidup bahagia, namun lama-kelamaan kehidupannya tidak menentu. Ia seperti tidak dianggap lagi oleh suaminya. Ketika ia mengandung, ia dibuang dan dikawinkan oleh suaminya dengan Kiai Jelantik Bogor. Nilupase hanya bisa pasrah dan bersedih. Tuhan, kenapa nasib hamba seperti ini, Tuhan? Namun, Kiai Jelantik Bogor menyayanginya dengan tulus hingga anaknya lahir. Mereka dikaruniai seorang putra yang diberi nama I Gusti Gede Pasekan. Kiai Jelantik Bogor mengasuh I Gusti Gede Pasekan dengan penuh kasih sayang. Ketika ia sudah genap berusia 20 tahun, Kiai Jelantik Bogor memberikan perintah kepadanya. Anakku, engkau sudah cukup dewasa. Karena itu, pergilah engkau ke Den Bukit di daerah Panji. Mengapa saya harus pergi ke sana, Ayah? Karena di sanalah tempat kelahiran ibumu. Namun, sebelum berangkat, bawalah 2 pusaka ini, yaitu sebilah keris Ki Baru Semang dan sebatang tombak Ki Tunjung Tutur. Mudah-mudahan engkau akan selamat. Baiklah, terima kasih Ayah. Saya akan pergi sesuai perintah Ayah dengan membawa 2 pusaka ini. Keesokan harinya, dalam perjalanan ke Den Bukit, I Gusti Gede Pasekan diiringi oleh 40 pengikut. Setelah 4 hari berjalan, tibalah mereka di Batu Menyan. Mereka bermalam di Batu Menyan. I Gusti Gede Pasekan dan ibunya dijaga ketat oleh para pengiringnya secara bergiliran. Pada tengah malam, tiba-tiba datanglah makhluk gaib penghuni hutan. Ia mengangkat I Gusti Gede Pasekan ke pundaknya untuk melihat pemandangan lepas lautan dan daratan yang terbentang di depannya. Ketika I Gusti Gede Pasekan melihat ke arah timur dan barat laut,
I Gusti Gede Pasekan melihat pulau yang sangat jauh. Dan ketika ia melihat ke arah selatan, pemandangannya dihalangi oleh gunung. I Gusti Gede Pasekan sangat heran dengan apa yang dilihatnya. Ketika makhluk gaib itu lenyap, didengarnya suatu bisikan. Gusti, sesungguhnya daerah yang baru engkau lihat itu kelak akan menjadi daerah kekuasaanmu. I Gusti Gede Pasekan pun kaget mendengar bisikan tersebut. Namun, ia juga merasa senang karena itu pertanda bahwa nantinya ia akan mempunyai kedudukan yang mulia dan menjadi penguasa suatu daerah yang cukup luas. Keesokan harinya, I Gusti Gede Pasekan melanjutkan perjalanan. Akhirnya tibalah mereka di Den Bukit. Pada suatu hari di desa ibunya, ada sebuah perahu Bugis yang terdampar di pantai Penimbangan. Pada mulanya orang Bugis meminta pertolongan nelayan di sana, namun mereka tidak berhasil menolongnya. Lalu datanglah tetua kampung nelayan tersebut mendekatinya dan berkata, "Hanya seseorang yang dapat menolong Tuan. Katakan saja, siapa yang dapat menolong kami?" "Seorang anak muda namun sakti dan penuh wibawa." "Siapa namanya?" "Gusti Gede Pasekan." Keesokan harinya, orang Bugis pun datang kepada I Gusti Gede Pasekan dan berkata, "Tuan, kami sangat mengharapkan bantuanmu. Jika Tuan berhasil mengangkat perahu kami ke laut lepas, kami akan memberikan sebagian dari isi muatan perahu kami sebagai upahmu." "Baiklah, itu janji Tuan. Saya akan mencoba memindahkan perahu tersebut." Untuk memindahkan perahu tersebut, I Gusti Gede Pasekan menggunakan 2 buah senjata pusaka miliknya. Ia memusatkan pikirannya, lalu muncullah 2 makhluk halus dari 2 buah senjata pusaka miliknya. Hahaha, apa yang harus hamba kerjakan, Tuan? "Bantu aku memindahkan perahu tersebut ke laut lepas." Hahaha, baiklah, Tuan. Akhirnya, I Gusti Gede Pasekan telah berhasil memindahkan perahu tersebut. Orang Bugis pun menepati janjinya dan memberikan sebagian dari isi muatan perahu tersebut. Di antara hadiah yang didapat I Gusti Gede Pasekan, ia mendapatkan 2 buah gong besar. Kini I Gusti Gede Pasekan telah menjadi orang yang kaya raya dan bergelar I Gusti Panji Sakti. Lambat laun, wilayah kekuasaannya pun semakin meluas. I Gusti Gede Pasekan membangun istana megah di hutan yang ditumbuhi pohon buleleng. Wilayah kekuasaannya pun diberi nama Kerajaan Buleleng. Dan
istananya pun diberi nama Singaraja, yang berarti raja yang perkasa layaknya seekor singa. Sekian cerita dari saya, dan saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.